Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini, Pak Guru akan membantu kalian dalam belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Video ini merupakan bagian kedua dari video yang pertama yang membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, kalau kalian belum melihat video bagian pertama, silahkan dilihat. Nanti di akhir video Pak Guru akan berikan linknya, atau kalian bisa melihat di deskripsi. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Pada video kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan dan tanpa garis bilangan. Menggunakan garis bilangan, maka Pak Guru akan ditemani. Nah, siapa yang menemani? Inilah dia. Nah, roket. Jadi roket ini nanti sebagai tanda arah dalam melakukan operasi hitung menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, nanti kalian saksikan. Oke, yang pertama yaitu penjumlahan. Aturan dasar penjumlahan menggunakan garis bilangan. Yang pertama selalu dimulai dari 0. Operasi kemudian melanjutkan dari bilangan terakhir. Jadi setiap operasi hitung menggunakan garis bilangan itu dimulai dari 0. Kemudian dari 0 itu berhenti di bilangan berapa, operasi selanjutnya berangkat dari bilangan tersebut. Kemudian aturan yang kedua, bilangan positif menghadap ke arah kanan, sedangkan bilangan negatif menghadap ke arah kiri. Kemudian penjumlahan arah berpindahnya maju. Siapa yang maju? Tadi si roket yang akan membantu Pak Guru dalam menjelaskan cara melakukan operasi hitung penjumlahan. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Contohnya 3 ditambah 2. Dengan garis bilangan selalu dimulai dari 0. Maka dari 0 bilangan yang pertama adalah 3. Karena ini bernilai positif, maka roket menghadap ke kanan. Kemudian karena bilangan positif, maka roket bergerak ke kanan. Roket bergerak ke kanan sebanyak 3 satuan, melambangkan bilangan 3. Kemudian ditambah 2. 2 di sini merupakan bilangan positif, maka roket tetap menghadap ke kanan. Operasi hitungnya adalah penjumlahan atau ditambah, maka penjumlahan arah bergeraknya adalah maju, maka roket bergerak maju sebanyak 2 satuan dari posisi terakhir. Posisi terakhir adalah bilangan 3. Oke, roket berhenti di bilangan 5. Maka 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Oke, seperti itu. Cukup jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau tanpa garis bilangan? Kalau tanpa garis bilangan, tinggal dijumlah saja, tandanya tidak berubah. Positif ditambah positif, maka hasilnya juga positif. 3 tambah 2 5. 16 ditambah 4 20.
Nah, coba kalian sekarang tentukan hasil dari penjumlahan 35 ditambah 20 dan 115 ditambah 120. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kita lanjut ke penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif. Contohnya 3 ditambah negatif 2. Kita siapkan garis bilangannya. Bilangan yang pertama adalah 3 positif, maka roketnya menghadap ke kanan. Oke. Roket maju ke depan sebanyak 3 satuan. Berhenti pada posisi bilangan 3. Kemudian ditambah negatif 2. Ingat aturan pada penjumlahan bahwa kalau bilangan bulat negatif itu menghadap ke kiri. Maka dari bilangan 3 ini roket berbalik arah karena tadi menghadap ke kanan. Sekarang karena akan dijumlah dengan negatif 2, maka menghadap ke kiri. Oke, seperti ini. Kemudian ini adalah operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan, roket bergerak maju sebanyak 2 satuan. Nah, ternyata roket berhenti di bilangan 1. Artinya 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana jika bilangan bulat negatif dijumlah dengan bilangan bulat positif? Contohnya negatif 3 ditambah 2. Negatif 3 bilangannya negatif, berarti roket menghadap ke kiri. Negatif 3 bergerak ke kiri 3 langkah. Berhenti pada bilangan negatif 3. Ditambah 2. 2 di sini adalah bilangan positif. Maka roket harus berbalik arah menghadap ke kanan. Berangkat atau dari bilangan negatif 3, roket bergerak maju 2 satuan. Nah, ternyata berhentinya di bilangan negatif 1. Artinya negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1. Mudah ya? Nah, sekarang bagaimana jika tanpa garis bilangan? Contoh 3 tambah negatif 2. Nah, sebelum mulai mengerjakan ini, kita harus sepakat dulu. Kita sepakat untuk memahami satu hal. Nah, Pak Guru kenalkan yang disebut dengan nilai mutlak. Nilai mutlak yang dimaksud pada video ini adalah nilai bilangan tanpa positif atau negatif. Jadi nilai bilangan tanpa mengenal itu positif atau negatif, kita sebut sebagai nilai mutlak. Nah, contohnya 3 tambah negatif 2. Nah, 3 atau positif 3 nilai mutlaknya adalah 3. Negatif 2
nilai mutlaknya adalah 2. Nah, kemudian nilai mutlak tadi kita cari selisihnya. 3 dan 2 selisihnya adalah 1. Dari bilangan yang kita jumlah tadi, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar itu adalah 3, di mana 3 itu bilangan positif. Maka hasilnya adalah positif 1. Jadi hasilnya itu adalah selisih dari nilai mutlak. Kemudian tandanya positif atau negatif itu mengikuti nilai mutlak yang lebih besar. Oke, contoh kedua. Negatif 15 ditambah 5. Kita tentukan dulu nilai mutlaknya. Negatif 15 nilai mutlaknya 15. 5 atau positif 5 nilai mutlaknya 5. Nah, 15 dan 5 selisihnya adalah 10. Dari dua nilai mutlak ini, 15 dan 5, itu kan lebih besar yang 15. Nah, tadi di soal tadi nilai mutlak 15 itu bilangan aslinya adalah negatif 15. Maka hasilnya adalah negatif 10. Pak Guru ulangi, 15 dan 5 selisihnya adalah 10. Nah, kemudian 10 itu positif atau negatifnya itu mengikuti nilai mutlak yang lebih besar. Nilai mutlak yang lebih besar adalah 15. Bilangan aslinya sebelum dicari nilai mutlaknya tadi adalah negatif, maka hasilnya negatif. Seperti itu. Semoga jelas. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan dengan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan negatif. Contohnya negatif 3 ditambah negatif 2. Kita mulai dari 0, roket menghadap ke kiri karena negatif 3. Bergerak maju 3 satuan. Berhenti pada bilangan 3. Ditambah negatif 2. Ditambahkan dengan bilangan negatif, maka roketnya tetap menghadap ke kiri dan bergerak maju sebanyak 2 satuan. Maka hasilnya adalah negatif 5. Mudah ya. Kita lanjutkan. Jika tanpa garis bilangan bagaimana? Contohnya negatif 3 tambah negatif 2. Langsung dijumlah saja, kemudian tandanya nanti tetap. Negatif 3 tambah negatif 2, hasilnya negatif 5. Contoh yang kedua. Negatif 16 tambah negatif 4. Langsung kita jumlah saja. 16 ditambah 4, hasilnya nanti tetap negatif. Negatif 20. Nah, coba kalian hitung. Negatif 35 ditambah negatif 20 dan negatif 115 ditambah negatif 120. Kerjakan di buku latihan kalian. Kita lanjut pada pengurangan bilangan bulat. Nah, kita baca dulu aturan dasar pengurangan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Nah, jadi maksudnya operasi hitung pengurangan itu kita ubah menjadi penjumlahan. Bagaimana caranya? Nanti kita kasih tahu. Kemudian bilangan setelah tanda kurang diganti dengan lawan bilangannya. Nah, pada video yang pertama kalian sudah belajar tentang lawan bilangan. Kalau lupa boleh dicek lagi di video yang bagian pertama ya. Nah, kemudian kerjakan seperti aturan penjumlahan. Jadi kalian harus sudah bisa semua tadi ya, aturan pada penjumlahan itu harus kalian kuasai. Kalau kalian belum menguasai itu, maka untuk bagian pengurangan ini nanti mungkin akan mengalami kesulitan. Oke, kita langsung aja pada materinya.
Contoh, negatif 3 ditambah negatif 2. Tadi aturan yang pertama adalah operasi pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Nah, maksudnya seperti ini. Ini kita ubah. Bilangan yang pertama itu tetap kita tulis negatif 3. Nah, ini kan tanda kurang. Kita ubah menjadi tanda penjumlahan. Ya. Jadi kita ubah menjadi penjumlahan. Aturan yang kedua, bilangan setelah tanda kurang diganti dengan lawan bilangannya. Nah, ini setelah tanda kurang adalah 2, positif 2. Maka lawan dari positif 2 adalah negatif 2. Nah, kemudian kita hitung dengan aturan pada operasi penjumlahan karena sudah menjadi penjumlahan, negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, roketnya menghadap ke kiri, bergerak maju 3 satuan. Kemudian dari bilangan 3 bergerak 2 satuan. Hasilnya adalah negatif 5. Jadi seperti itu ya. Berlaku bagi semua pengurangan, baik pengurangan positif dengan positif, positif dengan negatif, negatif dengan positif, atau negatif dengan negatif. Caranya sama. Kita ubah dulu menjadi penjumlahan. Bagaimana jika tanpa garis bilangan? Sama, langkahnya sama. Kita ubah ke operasi penjumlahan. Nah, seperti ini. Seperti contoh tadi ya. Oke, contoh. Silahkan kalian coba. 16 dikurangi 4, 35 dikurangi negatif 20, negatif 115 dikurangi negatif 120. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian. Nah, aturan dasar perkalian yang pertama, dua bilangan dalam operasi hitung perkalian disebut pengali dan dikali. Contohnya 2 kali 3, maka 2 adalah pengali dan 3 adalah dikali. Jadi aturan yang di sini tuh kesepakatan kita saja ya. Mungkin kalau kalian cari di buku paket itu tidak ada. Ini hanya kesepakatan kita saja. Kemudian aturan yang kedua, jika bilangan pengali bernilai negatif, maka artinya loncat mundur. Jika bilangan pengali bernilai positif, artinya loncat maju. Bilangan dikali jika negatif, maka menghadap ke kiri. Jika positif, maka menghadap ke kanan. Nah, mari kita coba dengan contohnya saja. 3 kali 2. 3 adalah pengali, 2 adalah dikali. Tetap dimulai dari 0. Kita perhatikan bahwa dikalinya yaitu 2 atau positif 2 bernilai positif, maka roketnya menghadap ke kanan. Kemudian pengalinya 3 positif, maka kalau pengalinya positif, roketnya meloncatnya maju 2 satuan. Jadi loncatnya itu 2 satuan sebanyak 3 kali. Jadi seperti ini. 1, 2, 3. Nah, hasilnya 3 kali 2 adalah 6. Mudah ya, kita lanjutkan. Bilangan bulat positif dengan negatif.
3 dikali negatif 2. Kita mulai dari 0. Roketnya menghadap ke kiri. Ada yang tahu kenapa? Benar, karena bilangan dikalinya itu negatif 2. Kalau bilangan dikalinya negatif, maka roketnya menghadap ke kiri. Kemudian pengalinya adalah 3, positif 3. Jadi roket loncat ke depan atau melompatnya itu maju. Melompatnya 3 kali, 1 kali loncatan itu 2 satuan. 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah negatif 6. Nah, sekarang perkalian bilangan bulat negatif dengan positif. Negatif 3 kali 2. Roketnya menghadap ke kanan karena bilangan dikalinya adalah positif, yaitu positif 2. Bilangan pengalinya negatif 3. Jika bilangan pengalinya itu negatif, maka roketnya loncatnya arahnya adalah mundur. 1, 2, 3. Maka negatif 3 kali 2 hasilnya adalah negatif 6. Oke, sekarang bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif. Contohnya adalah negatif 3 kali negatif 2. Roketnya kira-kira menghadap kemana? Betul, ke kiri. Bergeraknya maju atau mundur? Mundur karena pengalinya adalah negatif. 1, 2, 3. Maka negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah 6. Mudah ya. Oke, sekarang kalau tanpa garis bilangan. Nah, kalau tanpa garis bilangan, jika tandanya sama, positif dikali positif, maka hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Jadi kesimpulannya, kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif. Jika tandanya beda, positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Kesimpulannya, jika tanda berbeda, maka hasilnya nanti pasti negatif. Contohnya 3 kali 5 positif dan positif, hasilnya pasti positif 15. Contoh yang kedua, negatif 5 kali 4, negatif dikali positif, sudah pasti nanti hasilnya negatif. Berapa? 5 kali 4 20, berarti negatif 20. Mudah ya. Untuk 2 soal terakhir silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Nah, sekarang kita sampai pada pembagian. Aturan dasar pembagian menggunakan garis bilangan. Yang pertama, 2 bilangan dalam operasi hitung pembagian disebut dibagi dan pembagi. 6 dibagi 2, maka 6 adalah dibagi, 2 adalah pembagi. Bilangan pembagi bernilai negatif, maka artinya menghadap ke kiri. Bilangan pembagi bernilai positif, maka artinya roketnya menghadap ke kanan. Kemudian jika roketnya itu loncat maju, maka nanti hasil pembagiannya itu positif. Sebaliknya, jika loncatnya mundur, maka hasilnya adalah negatif. Untuk lebih jelasnya kita lihat
penjelasannya. Jadi dalam pembagian itu agak berbeda dengan perkalian dan penjumlahan serta pengurangan. Pada pembagian, bilangan 6 atau yang dibagi ini nanti akan menjadi titik di mana roket itu berhenti. Jadi dari 0 roket itu meloncat 2 satuan sampai nanti berhenti pada bilangan 6. Kenapa kok 2 satuan loncatnya? Karena pembaginya adalah 2. Mari kita coba. 1, 2, 3. Roket bergerak melompat 3 kali dan melompatnya maju. Artinya hasilnya adalah 3 dan bernilai positif. Nah, maka 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sekarang pembagian bilangan bulat positif dengan negatif. 6 dibagi negatif 2. Karena pembaginya adalah negatif, maka roketnya menghadap ke kiri. Roket ini akan bergerak menuju ke titik atau ke bilangan 6. Setiap kali loncat 2 satuan karena pembaginya negatif 2. Mari kita lihat. Ternyata roketnya loncat mundur 3 kali. 3 itu menunjukkan hasil, mundur menunjukkan nilai bilangannya adalah negatif. Jadi 6 dibagi negatif 2 adalah negatif 3. Begitu mudah ya. Kita lanjutkan pembagian bilangan bulat negatif dengan positif. Contohnya adalah negatif 6 dibagi 2. Roketnya menghadap ke kanan karena pembaginya adalah positif 2, bernilai positif. Nah, roket ini akan berhenti pada bilangan negatif 6. 1 kali loncatan sebanyak 2 satuan. Ternyata roketnya loncat mundur sebanyak 3 kali. Artinya 3 adalah hasilnya, mundur adalah nilai bilangannya negatif. Jadi negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Kita lanjutkan pembagian bilangan bulat negatif dengan negatif. Negatif 6 dibagi negatif 2. Roketnya menghadap ke kiri karena pembaginya adalah negatif 2. Roketnya akan menuju ke bilangan negatif 6. Bergerak dengan cara meloncat 2 satuan karena pembaginya adalah negatif 2. Jadi negatif 2 ini menunjukkan banyak satuannya, yaitu 2 satuan ya setiap kali loncat. Nah, ternyata roketnya itu loncat maju 3 kali. Artinya negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 3. Dan maju. Maju berarti positif. Maka hasilnya adalah positif 3.
Nah, bagaimana kalau tanpa garis bilangan? Peraturannya sama dengan perkalian. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. 15 dibagi 5, positif dibagi positif, maka hasilnya adalah positif 3. Negatif 20 dibagi 4, negatif dibagi positif, tandanya berbeda, maka hasilnya juga negatif. Nah, coba kalian kerjakan 2 soal terakhir di buku latihan kalian. Oke, demikian video yang singkat ini, semoga bisa membantu. Nah, tetap semangat dalam belajar di rumah. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.